Kita lanjut lagi. Kuma pun menyerang mereka berempat dan menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat. Sampai-sampai di sini si Jinbei protes, guys. Dia berkata, kerusakan yang dia buat jauh lebih buruk daripada yang kita lakukan. Ya biasalah, ya, namanya juga, orang nggak tahu apa-apa langsung ditilang ya guys ya. Ternyata Police di One Piece sama aja kayak Police di Wakanda. Sama-sama tiba-tiba suka nilang. Oke, lanjut lagi guys. Luffy pun berkata, apa dia mencoba untuk membunuh kita? Lalu Jinbei pun berkata, itu terlalu berlebihan untuk kasus pencurian. Selanjutnya Luffy berkata seperti ini guys, kita akan terbakar habis jika kita tidak melawan. Dilanjut oleh Jinbei yang berkata, ya ini hanya pertahanan diri. Tapi kita ini kan bajak laut, tuan rumah yang agresif ada di setiap wilayah. Namun kembali Luffy berkata, bagaimanapun kita tidak punya pilihan. Polisi Kuma yang menerjang kemudian berusaha dilawan oleh Luffy yang sudah siap dengan elephant gun-nya guys. Akan tetapi serangan Luffy tersebut digagalkan oleh Bonnie. Bonnie pun menendang Luffy sambil berkata, berhenti! Alhasil polisi Kuma ini guys berhasil kembali melancarkan serangan laser dari tangannya. Karena kejadian itu kemudian Luffy pun memarahi Bonnie. Apa yang kau lakukan Bonnie? Tidakkah kau lihat lasernya? Aku harus menghajarnya. Panel selanjutnya kemudian diperlihatkan Bonnie yang berlinang air mata. Dia berkata, itu ayahku. Apa? Lalu Bonnie melanjutkan perkataannya. Dia, satu-satunya keluarga yang aku punya. Chopper dan Jinbei terkejut di sini. Chopper pun berkata, saat kau bilang ayahmu diubah menjadi cyborg, kau sedang bicara tentang Kuma. Di panel selanjutnya, polisi Kuma ini berusaha untuk menyerang kembali dengan lasernya guys. Sedangkan di sisi lain, Bonnie tidak mau melawan Kuma. Dia pun berkata, aku mohon padamu, tolong, jangan sakiti ayahku. Sedih banget guys, kasihan banget Bonnie. Karena Bonnie hanya duduk terdiam sambil menangis. Sedangkan lasernya begitu tepat menuju ke arah Bonnie. Di sini Luffy pun berusaha untuk menyelamatkan Bonnie. Dia pun berkata, hei bodoh, cepat menghindar. Itu hanya sebuah pasifista. Dan di panel selanjutnya ledakan besar pun terjadi guys. Wow, cukup emosional juga guys chapter kali ini. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang pengen pilih-pilih t-shirt anime, ataupun ini juga ada produk baru nih, koreknya Yami. Kalian bisa langsung aja cek link di bio gua guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Kemudian di sini panel berpindah, memperlihatkan kapal sebuah bajak laut di satu lautan di New World. Kapal siapa lagi kalau bukan kapal Blackbeard? Diperlihatkan di sini kapal Blackbeard sedang mengejar sesuatu. Dan ternyata yang dikejarnya adalah kapal selam milik Lau. Ini buru kapten! Bagaimanakah nasib Lau yang dikejar sama Om Ompong? Kita lanjut di part selanjutnya guys. Lanjut lagi guys. Ternyata keadaan kapal yang dipakai oleh Lau di sini sedang dalam keadaan buruk. Karena ternyata kapal selam milik Lau ini telah diserang oleh bajak laut Blackbeard. Dan di sini pun terlihat awak kapal yang sedang menutup lubang karena serangan dari bajak laut Blackbeard tersebut. Lalu kemudian Lau pun berkata di sini guys, jika kita terkena tembakan seperti itu lagi, tekanan airnya akan menghancurkan kita. Ayo, naik ke permukaan. Kita tidak akan bisa melarikan diri. Ada daratan di arah timur laut dari sini. Lalu Lau pun mengomandokan kepada krunya, bersiap untuk bertarung dan lakukan itu dengan cepat. Akan tetapi guys, yang aneh di sini wujud Lau sudah berwujud seperti perempuan. Bukan hanya Lau, di sini Beppo juga berwujud demikian. Wah, ini si Lau mirip banget sama Robin si anjir. Apakah itu clue dari Oda guys? Coba tulis di kolom komen. Kemudian di panel di sampingnya ini si Penguin sama temennya ini nih berkata, wow kapten, kau terlihat sangat manis sekarang. Dan Lau pun memarahi mereka. Apa kalian ingin mati? Lalu si Penguin berkata, sial, maafkan kami. Nah pertanyaannya, kenapa Lau bisa berubah menjadi wanita seperti ini guys? Karena gak mungkin dong kalau itu ulah Imperio Ivankov. Nah, jawabannya ada di panel selanjutnya. Di sini diberitahukan bahwa awak kapal kru bajak laut Lau terkena infeksi yang menyebabkan diri mereka menjadi perempuan. Terlihat perubahan penguin yang juga terkena infeksi tersebut. Aku juga kena, ya, menjauh dari yang terinfeksi. Kekuatannya menular. Mereka mencoba untuk membingungkan kita dengan kekuatan pengganti jenis kelamin. Selanjutnya kemudian Lau berkata, semua akan baik-baik saja. Pertarungan kita dengan Yonko mengajariku. Kalau kekuatan buah iblis bisa dilawan jika kau menggunakan haki yang kuat. Lalu kemudian kru Lau pun melaporkan, Kapten, kita sudah berada di permukaan. Dan dengan menggunakan kekuatan hakinya di sini Lau berhasil untuk menghilangkan efek dari buah iblis.
Lau pun kembali menjadi jati dirinya yaitu seorang pria. Selanjutnya guys, Doc Q yang tengah mengendarai Stronger di sini dia berkata, "Oh, dia berhasil membatalkan penyakit itu, seperti yang aku harapkan dari bajak laut senilai 3 miliar." Kemudian Doc Q pun berkata, "Penyakit memang seperti itu, antibodi akan selalu muncul dan saat seseorang sembuh, tidak akan lama sampai semuanya juga sembuh." Tapi itu menghibur kan? Aku menyebut ini wabah perubahan wanita. Ya, ternyata bajak laut Lau yang berubah itu dikarenakan infeksi yang dilakukan oleh Doki menggunakan buah iblisnya yaitu Sik Fruit yang bisa menciptakan berbagai penyakit. Cocok nih nanti buat lawan Chopper guys. Di panel selanjutnya kita diperlihatkan di situ juga ada Van Augur dan juga Burgess. Van Augur berkata, "Burgess, aku akan mengirimmu ke pulau itu." Dan di sini Van Augur menggunakan buah Warp Fruit untuk memindahkan Burgess. Seketika Burgess pun